Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafizoh dengan NIM 932101918. Kali ini saya akan menyampaikan video tentang materi pembelajaran kelas 11 Pendidikan Agama Islam dengan tema Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kita simak penjelasan berikut ini. Oke, kali ini saya akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah dengan subtema yang pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalil naqli iman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, macam-macam kitab Allah. Yang keempat, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Perlu diketahui bahwasanya iman kepada kitab-kitab Allah termasuk salah satu rukun iman yang ketiga. Iman secara bahasa berarti percaya. Iman menurut istilah berarti mempercayai dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dalam perbuatan. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai dengan sepenuh hati dan diucapkan dengan lisan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada Rasul-Nya untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Yang selanjutnya adalah dalil naqli iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yakni pada Quran surat Al-Baqarah ayat 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walilladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Quran surat Al-Baqarah ayat 4. Yang selanjutnya adalah macam-macam kitab Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwasanya kitab merupakan kumpulan wahyu Allah yang telah disampaikan kepada nabi dan rasul agar diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allah telah menurunkan 4 kitab, yakni akan dijelaskan berikut ini. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani, Torah atau instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi Bani Israel. Sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Quran surat Al-Isra juz 17 ayat 2. Isi kandungan kitab Taurat meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah kewajiban meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan menyembah berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan berbuat zina. Yang ketujuh, larangan ingin mendekati perbuatan zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan mengambil hak orang lain. Yang kesepuluh, larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk dijadikan pedoman bagi umatnya. Penjelasan mengenai hal ini dapat ditemukan sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran surat Al-Isra juz 17 ayat 55. Kata Zabur berasal dari kata Zabaro yang berarti menulis dengan sempurna atau mengukir tulisan pada batu. Sedangkan Zabur menurut istilah merupakan kitab yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi.
Zabur dalam pengertian kitab suci diturunkan Allah SWT kepada Nabi Daud alaihissalam, yang dalam bahasa Arab disebut Mazmur. Dalam bahasa Ibrani dikenal dengan nama Mizmor dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama Psalm. Zabur berisi doa dan nyanyian-nyanyian yang disenandungkan Nabi Daud seperti ungkapan hidupnya, permintaan ampun atas dosanya, sukacita karena kemenangannya atas musuh, dan kemuliaan Allah SWT. Yang selanjutnya adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan pedoman bagi umatnya, yaitu Bani Israel, sebagaimana dalam firman Allah yang artinya, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Maidah Juz 5 ayat 46. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam merupakan wahyu Allah SWT yang kemudian disampaikan kepada umatnya. Dalam hal ini, Nabi Isa alaihissalam yaitu Bani Israel, Al-Quran membenarkan Injil sebagai kitab yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Isa, sebagaimana dia menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam dan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Isi kandungan kitab Injil sebagai berikut. Yang pertama adalah perintah kembali pada tauhid yang murni. Yang kedua, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Yang ketiga, pembenaran terhadap kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan. Yang keempat, ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW agar dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Jadi, Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia, tidak hanya untuk bangsa Arab, tempat Nabi Muhammad dilahirkan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT yang artinya, Maha Suci Allah telah menurunkan Furqan, Al-Quran, kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam, jin dan manusia. Quran Surat Al-Furqan Juz 25 ayat 1. Al-Quran adalah kitab Allah SWT yang terakhir yang menyempurnakan ajaran dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran sendiri merupakan mukjizat terbesar yang diterima Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menempati posisi sebagai sumber utama dan pertama dari seluruh ajaran Islam. Selain itu, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Al-Quran merupakan sumber hukum pertama dan utama. Sebagai sumber hukum, Al-Quran berisi ajaran yang paling lengkap, sekaligus membenarkan seluruh kitab sebelumnya. Adapun isi pokok Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tentang akidah dan keimanan. Yang kedua adalah tentang ibadah, baik ibadah madha maupun ghairu madha. Yang ketiga adalah tentang akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia, dan alam sekitarnya. Yang keempat adalah muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang kelima adalah kisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang soleh, dan orang-orang yang ingkar. Yang keenam adalah semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang terakhir adalah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Yang kedua, termotivasi untuk beribadah dan menjalankan ketentuan agama. Yang ketiga, hidup lebih tertata karena adanya hukum yang bersumberkan pada kitab suci. Yang keempat, menumbuhkan sikap optimis
karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun akhirat. Yang kelima, yang terakhir adalah terjaga ketakwaannya dengan senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Mungkin cukup sekian dari pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.